البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا Muhammad, apa pendapat yang rajih tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul? Nah, perbedaan yang rajih yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sebagaimana pula Rasul diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Tapi kalau Nabi diutus pada umat yang tidak mendustakannya, yaitu umat yang telah beriman, sebagaimana Harun diutus kepada Bani Israel. Sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang mendustakannya, seperti Nuh, demikian pula Musa, Isa, Ibrahim, dan yang paling agungnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diingat. Jadi kedua-duanya, yaitu baik Nabi dan Rasul, sama-sama diperintahkan untuk apa? Wahyu, untuk menyampaikan kepada umat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik. Yarhamukallah. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qauluhu wa innahu khatamul anbiya. Dan beriman, berkeyakinan bahwasanya beliau kembali ke siapa ini? Wa innahu inda Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala fi syarhih, qala ta'ala walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Depannya apa ini? Anda Rifki? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Naam. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ketika dikatakan khataman nabiyyin, penutup para nabi, berarti sekaligus sebagai penutup para rasul. Kenapa? Apa Muhammad? Katakan di sini khataman nabiyyin, penutup para nabi. Berarti juga sekaligus sebagai penutup para rasul. Kenapa? Berarti penutup para rasul. Di sini kenapa dikatakan penutup para nabi? Nah, karena setiap rasul itu nabi. Ketika ditutup para nabi, berarti rasul pun mesti apa? Mesti sudah tertutup kemungkinannya. Paham? Beda ketika dikatakan wa khatamal mursalin, penutup para rasul, berarti masih ada kemungkinan nabi ada, ya kan? Kenapa? Karena yang ditutup para rasul. Di sana ada nabi yang bukan rasul. Tapi kalau ditutup para nabi, berarti mesti kerasulan juga apa? Tertutup. Paham? Nah,
walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mathali wa mathalul anbiya kamathali qasrin uhsina bina'uh wa turika minhu mawdi'u labinah fatafa bihin nudzar yata'ajjabuna min husni bina'ih illa mawdi'atil kalabinah. Nabi SAW mengatakan, permisalanku dan permisalan para nabi seperti sebuah qasr. Apa makna qasr? Hendak Iqbal, kama sali qasrin. Tayyib, istana. Berarti permisalanku dengan permisalan para nabi seperti istana. Uhsina bina'uh, yang telah diperbagus bangunannya. Istana bangunannya diperbagus, cuman ditinggalkan dari pembangunan itu tempat satu batu bata saja. Ada lubang, belum sempurna jadinya, masih ada satu lubang batu bata yang belum ditutup. Fatafa bihi nudzar, maka orang-orang yang melihat, berkeliling melihat istana itu, memperhatikan, yata'ajjabuna min husni bina'ih, mereka kagum dengan bagusnya bangunan istana tersebut, kecuali tempat batu bata tersebut yang belum ditutup, kok masih bolong. La ya'ibuna siwaha, mereka tidak mencacati kecuali tidak mencacati selain tempat itu. Kenapa kok tidak ditutup, masih berlubang? Fakuntu ana sadattu mawdi'atil kalabinah, maka akulah yang menutup tempat batu bata tersebut sehingga menjadi sempurna. Dengan apa? Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutima bil bunyanu wa khutima bir rusul, sehingga disempurnakanlah denganku bangunan dan ditutuplah denganku para rasul. Sehingga apa? Sempurna. Ini ibarat untuk mempermudah pemahaman kita, ikhwani fillah, bagaimana kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna para nabi-nabi sebelumnya. Dengan itu berarti sempurna, sudah tidak butuh lagi tambahan bangunan. Paham? Akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihain dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Juga datang, ikhwani fillah, datang dari Jabir radhiyallahu anhu, juga dalam sahihain. Juga datang dari Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim. Cuman akhwani fillah, lafaz yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala ini bukan lafaz Bukhari Muslim. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam ta'liq beliau untuk syarah Tahawiyah. Lafaz ini lafaz Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Dan derajatnya sahih. Kenapa? Asalnya di Sahihain. Lafaz yang ada di Sahihain yaitu mathali wa mathalul anbiya kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalah faja'ala an-nasu yutifuna bihi. Permisalanku dan permisalan para nabi seperti seorang laki-laki yang membangun suatu bangunan, kemudian dia memperbagus dan memperindahnya. Maka manusia berkeliling di bangunan tersebut, yaqulun ma ra'ayna bunyanan ahsana min hadza illa hadhil labinah. Mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat suatu bangunan yang lebih bagus dari ini kecuali
Nah, kekurangannya yaitu pada tempat satu batu bata ini. Fakuntu ana tilkal labilah, dan akulah batu bata tersebut yang akan menyempurnakan bangunan. Ini lafaz yang ada dalam Sahihain. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna li asma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya aku memiliki nama-nama. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi yamhullahu bihil kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamayya wa ana al-aqib wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabiyyun. Kenapa didatangkan hadis ini untuk lafaz yang terakhir, yaitu bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, sehingga namanya apa? Dinamakan dengan Al-Aqib. Dan ini telah kita lewati berhubungan dengan nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Muhammad, dinamakan Muhammad. Kenapa? Arin? Nah, melikathrati mahamidihi, karena banyaknya sifat-sifat yang terpuji yang ada pada beliau. Demikian pula Ahmad. Wa ana al-mahi, dan aku adalah al-mahi, yamhullahu bihil kufr, yang Allah subhanahu wa ta'ala hapus denganku kekufuran. Ini maknanya. Wa ana al-hashir, Nabi tafsirkan alladhi yuhsyarun nasu ala qadaimai, yang manusia dikumpulkan di atas kedua telapak kakiku. Dalam artian beliau adalah pemimpin umat. Kemudian wa anal aqib, aku adalah al-aqib, yang tidak ada setelahku nabi. Taib. Hadis ini ya akhwani fillah datang dari Jubair bin Mut'im. Asalnya muttafaqun alaih. Cuman lafaz yang terakhir wal aqib alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, ini infarada bihi Muslim. Wa fi sahih Muslim an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Al-hadits. Dan dalam hadis Thauban pada sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya akan ada di kalangan umatku ini 30 kadzdzabun, 30 pendusta. Semuanya mengaku bahwasanya dirinya nabi, padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Menunjukkan kedustaan yang sangat jelas. Nah, baik. Dan lafaz ini ya kawan, datang dari hadis Thauban dalam Sahih Muslim yang awalnya innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha magharibaha. Cuman tambahan yang disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala ini sebenarnya tidak ada dalam Sahih Muslim, tapi adanya dalam Sunan Abi Dawud. Nah, dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang persis seperti apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sehingga sanadnya sahih. Nah, ini pentingnya seorang detail dalam azu, detail dalam makna azu, yaitu menisbahkan suatu riwayat. Nah, seperti ini kalau dikatakan fi Sahih Muslim, antum mencari lafaz ini dalam Sahih Muslim tidak ketemu. Walaupun seorang yang tahu atraf, yaitu ketika mencari di atraful hadis, kitab yang membahas tentang bagian-bagian awal hadis, ada, tapi lafaz ini tidak ada. Kenapa? Karena lafaz awal hadis innallaha zawaliyal arda dan seterusnya. Kemudian lafaz ini tambahan dalam Sunan Abi Dawud.
Wali Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin wa'titu jawami'al kalim wa nusirtu bir-ra'bi wa hilat liyal ghanaim wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa ursiltu ilal khalqi kaffah wa khutima biyan nabiyyun. Dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diutamakan atas para nabi dengan 6 perkara. Fuddiltu menunjukkan apa? Ini pengutamaan beliau atas nabi-nabi yang lain. Wa'titu jawami al-kalim, aku diberi jawami al-kalim. Yang dimaksud dengan jawami al-kalim apa, Aba Zain? Nah, perkataan yang ringkas tapi memiliki makna yang luas. Oleh karena itulah lafaz-lafaz hadis, lafaz-lafaz yang syarat dengan makna. Wa nusirtu bir-ru'bi. Apa maksudnya Talha? Wa nusirtu bir-ru'bi. Nah, aku ditolong dengan diturunkannya rasa takut kepada musuh. Nah, sehingga apa? Mereka sudah ketakutan. Sebelum kaum muslimin mencapai tempatnya sejarak 1 bulan, mereka sudah dihantui rasa takut, dan ini adalah apa? Kemenangan tersendiri bagi kaum muslimin. Wa hillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanimah-ghanimah yang sebelumnya tidak halal bagi para nabi-nabi. Ketika mereka berperang mengalahkan musuh khanifillah, maka diperintahkan untuk ghanimah itu dibakar. Apa dalilnya, Ahmad? Yang menunjukkan apa? Bahwasanya tidak boleh ghanimah pada umat terdahulu, diperintahkan untuk dibakar. Kalau ada yang mencuri saja dari harta ghanimah, tidak akan ada datang api, tidak akan datang api. Sehingga apa? Dari sini ketahuan kalau ada gulul dari pasukan, mesti api tidak akan datang, tidak akan melahap harta ghanimah itu. Tapi untuk umat ini ghanimah dihalalkan, bahkan menjadi apa? Rezeki yang utama yang dipilihkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dengan kurban. Taib. Dalam hadis tentang nabi dari kalangan anbiya terdahulu, Nabi Bani Israel. Taib. Wa hilat liyal ghanaim. Kemudian wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan tahur. Masjid isim apa ini? Ismail. Isim makan, berarti maknanya tempat sujud. Harusnya sajada yasjudu. Isim makannya apa? Fa'ala yaf'ulu, isim makannya wazannya apa? Maf'al, masjid, ya kan? Tapi datang untuk ini menjadi masjid. Masjid, tempat sujud. Wa tahura, dan alat untuk bersuci. Ta di fathah, tahur, ini alatnya. Kalau tuhur, perbuatannya. Wa ursiltu ilal khalqi kafatan wa khutima biyan nabiyyun, dan aku diutus kepada makhluk secara keseluruhan, baik jin maupun manusia, yang ajam maupun yang Arab. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang hanya diutus kepada umatnya secara khusus. Kemudian yang terakhir wa khutima biyan nabiyyun, dan kenabian ditutup denganku. Ini sangat jelas. 6 perkara yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
utamakan atas nabi-nabi yang lain. Jadi dalil dari Al-Quran dan sederetan hadis ikhwanifillah dihafal, diingat-ingat berhubungan dengan penegasan bahwasanya Nabi kita adalah khatamul anbiya. Wa qauluhu wa imamul atqiya, dan beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Al-atqiya jamak taksir dari at-taqi. Al-imam alladhi yu'tamma bihi ay yuqtaduna bih, yaitu imam adalah apa yang diikuti. Naam, yaitu al-imam alladhi yu'tamma bihi, yaitu yang diikuti. Ay maksudnya yaqtaduna bihi, yaitu para muttaqin. Bisa seperti ini maksudnya, wawu ini kembali berarti ke atqiya maksudnya. Ai yaqtaduna bihi, yaitu para muttaqin, orang-orang yang bertakwa meneladani, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innama bu'itsa lil iqtida'i bihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah diutus untuk diteladani, diikuti. Ini harus kita pahami ya, beliau diutus untuk diikuti, sehingga bimbingan beliau, perkataan maupun perbuatan ini hendaknya kita jadikan teladan. Oleh karena itulah adat yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dipilihkan adat yang paling bagus. Oleh karena itulah ketika mampu mengikuti itu ya khair, karena sebaik-baik kebiasaan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah bila kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni. Nah, ini sebagai jawab dari apa? Dari in syartiyah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mencintai kalian. Wa kullu man ittaba'ahu waqtada bihi fahuwa minal atqiya, dan setiap orang yang mengikuti Nabi dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu termasuk deretan orang-orang yang bertakwa. Sehingga jelas beliau adalah imamul atqiya. Wa sayyidul mursalin, dan sayyidnya para rasul, pimpinannya para rasul. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamah wa awwalu man yunshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku adalah pimpinannya anak keturunan Adam pada hari kiamat. Dalam sebagian riwayat wala fakhr, tidak ada kesombongan atasnya. Dan aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Dan aku adalah yang pertama kali memberikan syafaat, dan yang pertama kali diizinkan untuk mensyafaati, awwalu musyaffa'. Yaitu dia yang memberikan syafaat yang pertama kali di mana? Di syafaat pertama kali ini di mana? Di mahsyar, yang disebut dengan syafaatul uzma. Hadits rawahu Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini katakan ana sayyidu waladi Adam. Beliau pertegas bahwasanya sayyid yang ada pada beliau, siyadah, yaitu kepemimpinan, itu apa? Berhubungan dengan anak keturunan Adam. Yaitu maksudnya beliau dari kalangan manusia yang menjadi apa? Junjungan mereka.
Sehingga tidak bertentangan dengan hadis Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir ketika Nabi SAW mengingkari sebutan anta sayyiduna. Ketika rombongan Bani Amir datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan anta sayyiduna, maka Nabi mengingkari. As-sayyid Allah. As-sayyid Allah. Sayyid adalah Allah. Nah, dalam artian yang betul-betul menjadi junjungan yang diibadai itu hanya Allah. Ini maksud Nabi SAW. Nah, sebab as-siyadah yang dimaksud dalam hadis Mutarrif ini yaitu siyadah mutlaqah, yang tentunya itu tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun siyadah yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah ini ana sayyidu waladi Adam, yaitu siyadah al-insani. Naam, kepemimpinan dari kalangan manusia, bukan secara mutlak. Wa fi awal hadits syafa'ah ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Di awal-awal hadis syafa'ah, aku adalah sayyidnya manusia pada hari kiamat. Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah juga. Wa rawa Muslim wa Tirmidzi an Wathilah ibn al-Asqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Bani Hashim min Quraisy, wastafani min Bani Hashim." Sungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari kalangan Bani Hashim. Sehingga beliau pilihan. Hadis jelas dalam Sahih Muslim. Fa in qila yushkilu ala hadha qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tufaddiluni ala Musa. Taib. Ini pembahasan berikutnya ikhwani fillah, karena ada sambungan dan beberapa jawaban, insyaallah kita akhirkan saja sehingga nyambung. Setelah kita ketahui bahwasanya beliau diutamakan atas para nabi, bahkan beliau sayyidnya. Lalu di sana ada iskal, Nabi SAW tidak mau diutamakan atas Musa dalam hadis ini. Bagaimana jawabannya? Insyaallah akan kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nakta'i bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta